sebagai jawab syarat. Jadi nanti lau pasti ketemu fiil. Nah, ini fiil ini. Ini fiil madi. Ya, nazartum gitu. Jadi nazartum adalah fiil madi dengan fa'ilnya antum. Ya, ini fiil yang pertama. Kemudian nanti kalau ketemu fiil lagi, maka dia sebagai jawab lau. Mana fiil laginya? Nah, ini. Nah, ini ada 3 kata. La, nah, satunya adalah abghadtum. Nah, ini. La sama abghadtum. Abghadtum ini adalah majid 1, bab yang ketiga. Af'ala. Ya, af'ala domirnya huwa. Kalau domirnya antum, maka dibaca af'altum. Maka dibaca abghadtum. Nah, ini la-nya adalah la yang berpasangan dengan lau. Ini gitu ya. Nah, ini namanya la robitoh. Ya. Ada fa robitoh, ada juga la robitoh. La yang selalu berpasangan dengan lau. Ya, kita lihat di Al-Quran ada lafad, ada ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna la itu. Jadi kalau ada lau itu berpasangan dengan la. Nah, gitu ya. Coba kita perhatikan itu. Kalau kita baca ayat ada lau itu ada la di sini. Nanti kalau tidak ketemu, nah ini berarti ada hal lain. Kenapa tidak ditempelkan la? Padahal la di sini adalah pasangannya lau. Nah, begitu ya. Oke. Berarti kalau standar itu kalimat, oke, Ujang IKR, terima kasih. Nah, jadi kalau lau itu pasti berpasangan dengan la ya. Saya ulang ya. Jadi lau adalah huruf syarat. Nazartum fi'il madi dengan fa'ilnya antum sebagai fi'il syarat. Ilah huruf jer al-ajali majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wawonya atop masiri maktuf dari matuf alinya al-ajali wa huwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilai. Oke, Pak Saman terima kasih. La-nya adalah robito. Abghadtum fi'il madi dengan fa'ilnya antum sebagai jawab lau. Nah, begitu ya. Nah, baru di sini baca al-amala. Kenapa dibacanya nasab al-amala? Karena maf'ul bih dari abghadtum. Nah, nyambung kan ya? Jadi abghadtum tadi fi'il madi dengan fa'ilnya antum sebagai jawab lau. Baru al-amala maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Baru di sini wawonya atop ghururo. Kenapa dibaca ghururo? Maktuf. Dari matuf alinya al-amala wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilai. Ya. Paham kan ya? Nyambung? Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Nah, jadi kata baginda Nabi ini masih menjelaskan tentang amalun. Amalun pakai alif ya, bukan pakai ain. Amalun di sini maknanya berangan-angan. Jadi orang yang memilih dunia, orang yang memilih dunia akan diberikan siksa oleh Allah 3 macam siksa di dunia. Dan 3 berikutnya adalah di akhirat. Kita masih bercerita tentang siksa 3 yang di dunia. Baru pertama tentang angan-angan. Orang yang mencintai dunia dan mengambilnya, memilihnya, maka dia akan diberikan satu siksa oleh Allah, yaitu selalu berangan-angan. Nah, ini Nabi masih bercerita tentang berangan-angan ya. Jadi ruwiya diceritakan atau diriwayatkan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kam berapa banyak min mustakbilin berupa orang yang berhadapan yauman dengan hari layas takmiluhu adalah dia tidak mampu menyempurnakan hari. Begitu. Yang kedua, wamun tazirin. Ini wawunya atop muntazirin maktuf dari matuf alainya mustakbilin. Jadi diartikannya sama dengan kamin mustakbilin dengan kamin munzirin. Jadi berapa banyak berupa orang yang menanti-nanti ghadan, hari esok. Gitu. Adalah, nah ini khobarnya la yablughu, dia tidak akan sampai kepada hari esok. Nah, begitu ya. Nah, kemudian di sini Nabi melanjutkan
lau nazartum, seandainya kalian menunggu-nunggu, menanti-nanti ilal ajali, sampai batas waktu, wa masirihi, dan jaraknya, niscaya, gitu. Karena jawab lau, ya. Maka ini dibacanya maka, atau boleh juga niscaya. La'ab ghadtum, niscaya sungguh kalian marah, gitu. Benci juga boleh. Sungguh kalian pasti benci kepada al-amala, kepada angan-angan, wa gururohu, dan tipu dayanya. Nah, begitu. Ya, tapi kita suka berandai-andai, kita suka berangan-angan, begitu. Ya, kadang kita itu merasa tidak puas dengan yang didapat. Ya, sehingga kita berangan-angan. Harusnya bersyukur dengan apa yang kita miliki, ya. Nah, jadi berangan-angan itu akan mengecewakan. Jadi kalau kita tahu sebetulnya la'ab ghadtum, sungguh kalian pasti marah, pasti benci terhadap al-amala, terhadap angan-angan, terhadap panjang angan-angan juga boleh gitu, terhadap hayalan, gitu, wa gurur rohu, dan tipu dayanya. Nah, begitu ya. Kita itu dikasih pekerjaan oleh Allah, misalnya sebagai karyawan produksi, misalnya dia berhayal untuk menjadi manajer, gitu, sehingga dia tidak bersyukur dengan pekerjaan yang ia dapatkan. Harusnya kerja yang baik, gitu kan. Lama-lama kalau dia baik mungkin akan diangkat dan diangkat. Nah, begitu. Makanya dia kalau sampai batas waktu dengan penantian itu, maka dia akan benci sebetulnya terhadap angan-angan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya orang yang cinta dunia dan memilih dunia, memilih kehidupan dunia, maka siksa yang pertama ia dapatkan adalah berangan-angan, selalu menghayal, ya. Jadi ingat kata Zainuddin MZ, ya, saya masih ingat itu, daripada makan roti berhayal, mending makan singkong beneran. Nah, begitu ya. Oke ya, masih ingat ya. Oke, guru roh sebagai apa ya? Maktuf, ya. Teh Mimin, gururonya maktuf, ini wawonya atop, gururo. Makanya kenapa dibaca gururo? Maktuf dari matuf alaihnya al-amala. Loh, kenapa nggak ada alnya? Boleh kalau menjadi mudof. Nah, ini, jadi gururohu. Nah, gitu. Jadi ini maktuf ya, Teh Mimin ya. Makanya dibacanya tadi nasab. Karena maktuf mengikuti maktuf alaih. Ya, begitu ya. Oke, jelas ya? Jadi ini yang dikatakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalah sebagai apa? Amalah yang mana? Loh, ini amalannya maf'ul. Kenapa dibaca nasab maf'ul? Abghadtum, ini fi'il madi, fa'ilnya antum. Maka dibaca al-amalah maf'ul bih, yang dinasabkan dengan fathah. Begitu teh. Oke, sip ya. Jadi ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kam min mustaqbilin yauman la yastakmiluhu. Nah, ini khobarnya ya. Jadi banyak orang berhadapan dengan waktu, berhadapan dengan hari. La yastakmiluhu, dia tidak mampu menyempurnakannya. Apa itu? Coba contohnya. Kita berada di waktu duha. Berarti kita berhadapan dengan waktu duha, contoh, masuk waktu duha jam 7. Tapi kenapa kita tidak menyempurnakan? Artinya, kenapa kita tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat duha? Itu namanya la yastakmiluhu.
ketemu dengan waktu duha, tetapi dia tidak mampu, tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat duha. Berarti hidupnya dia berangan-angan. Gitu. Itu yang bahaya. Ya, kita punya HP nih. Kenapa ada ngaji online tidak ikut? Ya. Nah, itu berarti kita kejebak gitu. Kejebak, tidak bisa menyempurnakan hari, dan itu berapa banyak. Ya. Datang waktu malam, ada perintah sholat malam di situ. Kita tidak bisa menyempurnakan la yastakmiluhu. Nah, itu berapa banyak orang yang seperti itu. Berhadapan dengan hari, tetapi di situ banyak perintah Allah. La yastakmiluhu. Nah, dia tidak mampu menyempurnakannya. Itulah orang yang memilih dunia. Orang kalau sudah memilih dunia, tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mampu menyempurnakannya. Itu. Kita ketemu dengan anak yatim. Bisa nggak kita menyempurnakan hari itu? Allah pertemukan dengan anak yatim itu tidak tanpa rencana. Semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya dengan programnya Allah, dengan rencananya Allah. Gitu. Artinya apa? Allah pertemukan kita dengan anak yatim agar kita mampu menyantuni. Sebab di dompet kita ada uang, tapi kita tidak bisa menyempurnakannya. Itu ciri bahwa kita termasuk orang yang berangan-angan, sehingga tidak diberi kesempatan oleh Allah. Di depan kita ada Al-Quran. Di depan kita ada Al-Quran, dan kita ketemu dengan Al-Quran. Kenapa kita tidak membacanya? Itu namanya la yastakmiluhu. Dan kata Nabi, berapa banyak orang yang terjebak seperti itu. Kam min mustaqbilin yauman la yastakmiluhu. Subhanallah. Subhanallah itu. Ya, apa yang kita lakukan? Wa munzirin ghadan. Dan berapa banyak orang yang menanti-nanti hari esok. Ntar aja. Sholat duhanya nanti aja jam 9. Orang baru jam 7 kok. Gitu. Aku hari ini nggak sempat, besok. Besok saya sempatin. Tapi apa yang terjadi? La yablughuhu. Dia tidak akan sampai kepadanya. Begitu datang hari esok, Allah kasih kesibukan yang lain. Sehingga ia tidak bisa menunaikan sholat duhanya. La yablughuhu. Ketika seseorang memilih dunia, kata Nabi, maka Nabi memberitahu kepada kita, Allah beri siksa berupa amalun, berupa berhayal, berupa angan-angan. Ya, nanti aja deh gitu. Oke, Anuk, terima kasih Anuk, semoga barokah. Oke ya. Oke, boleh komentar. Banyak nggak orang yang terjebak dengan hal itu? Ya, mudah-mudahan bukan kita. Ya, mudah-mudahan bukan kita. Ya, lau seandainya nazartum, kalian menanti tadi ilal ajali. Gitu. Fauziah, amin. Oke, Fauziah, semoga istiqomah. Kalau gitu, penyanyi banyak berangan-angan. Iya, Mbak Ana, terima kasih Mbak Ana. Iya, itu berangan-angan itu adalah jenis siksa yang Allah berikan di dunia untuk orang yang memilih dunia. Lihat kalimatnya, ya. Lihat kalimatnya. Fa'amalun laisa lahu muntaha. Berangan-angan itu, kayak Bu Mimi, terima kasih. Tidak ada lahu baginya terdapat muntaha, berkesudahan. Dia tidak merasa rugi kok. Masih ada hari esok, masih ada hari esok gitu. Tidak ada rugi dia. Dia tidak
terasa bahwa hidupnya tergilas dengan hari, tergilas dengan waktu. Ya, hidup sama-sama 24 jam, sama kita diberikan waktu 24 jam. Teman kita juga diberikan waktu 24 jam dalam satu hari. Kenapa dia bisa duha, kita tidak bisa? Kenapa dia bisa tahajud, kenapa kita tidak bisa? Itu artinya kita terjebak dengan angan-angan. Ya, berarti kita telah memilih dunia. Disadari atau tidak disadari, ya, hal itu mengenai kita. Sadarlah. Nah, ya, makanya Nabi mengatakannya kam. Berapa banyak? Artinya banyak sekali. Gitu. Banyak sekali, monggo, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang di sini. Ya, kita termasuk orang yang sedikit, bukan kebanyakan orang, tetapi termasuk orang yang sedikit. Orang yang minoritas, tetapi berkualitas. Ya, mampu menyempurnakan hari-harinya. Tidak menunggu hari esok. Ya, ketemu anak yatim sekarang, keluarkan. Santuni dia. Besok belum tentu ketemu. Jangan bilang, ntar aja besok. Ya, makanya tadi, lau. Ya, mana launya tadi? Nah, ini. Seandainya kalian menunggu-nunggu, ilal ajali, nyampe batas waktu, wa masirihi, dan jaraknya, la. Nah, ini. La abghadtum. Sungguh, pasti. Ya. Niscaya, itu niscaya itu kepastian. Niscaya, jawab syarat itu sudah niscaya, ditambah la. Ini la-nya adalah robito. Ya. Jadi sungguh pasti engkau benci, kalian benci al-amala terhadap angan-angan, wa gururohu, dan tipu dayanya. Jadi kita pasti membencinya gitu kalau sudah sampai batas waktu dan jaraknya. Kita tidak bisa menyempurnakannya. Nyesel kita. Nah itu. Ya. Oke, itu yang pertama ya. Nah, hadis ini diriwayatkan rawahud dailamiyu. Rawah adalah fi'il madi. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Ad-dailamiyu adalah fa'ilnya. Oke, jadi Imam Ad-Dailami telah meriwayatkannya. Oke Mbak Ana, semoga kita diberikan usia yang barokah, yang bisa menggunakan waktu untuk kebaikan. Amin, subhanallah. Oke, Quraisy Suhendra, kitab apa? Kitabnya Nasoihul Ibad, ya, Pak Quraisy ya. Mudah-mudahan istiqomah. Oke, Mbak Fazia, amin. Fauziah ya, oke. Oke, Nasail Ibad. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah hadir Pak Ustadz, sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, angan-angan dan cita-cita beda Pak Ustadz. Beda, beda banget ya. Kalau angan-angan itu tidak dibarengi perbuatan. Kalau cita-cita dibarengi perbuatan. Contoh, ingin menjadi dokter, maka kuliahnya di fakultas kedokteran. Itu namanya cita-cita. Ya, gitu ya. Jadi dibarengi dengan perbuatan. Ya, itulah cita-cita. Ya, ingin punya rumah, menabung. Nah, itu namanya cita-cita. Begitu ya. Oke. Ustaz, jadwal tafsir Al-Quran jam berapa? Malam Pak, insya Allah malam Selasa dan malam Rabu ya. Cuman kemarin suasananya hujan, jadi saya tidak bisa live ya, karena hujannya plus petir, jadi agak ngeri juga ya. Oke, itu Pak, jadi jadwalnya malam ya, malam. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, siksa Allah yang diberikan di dunia kepada orang yang memilih dunia. Yang keduanya adalah wahirsun. Wahirsun, wawunya atop, hirsun maktuf. Dari matuf alihnya al-amalu. Ini, yang pertama ini. Mana ya al-amalunya? Ini. Nah ini.
Ya, tadi al-amalu ini khobar ya. Masih ingat? Ya, ini fa-nya robito. Karena ada amma. Masih ingat? Oke. Om Ongah apa ini? Bisa yuk 100k hari ini. Untuk apa Om Ongah? Salah 100k itu untuk apa Om Ongah? Masya Allah. Om Ongah ya. Apa nih Om Ongah? Coba balas Om Ongah. 100k itu buat apa? Oke. Apa buat Ustadz? Om Ongah, Masya Allah. Oke ya Om Ongah, tetap semangat ya Om. Gitu. Ya tetap ya. Gitu Om Ongah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Om ya. Oke. Jadi karena di sini ada amma, namanya huruf syarat wa tafsil ya. Maka ketemu mubtada menjelang khobarnya itu dikasih fa robito ya. Makanya di sini ada amalun. Itu nomor satu. Yang keduanya adalah wahirsun. Ya, rakus. Rakus itu jenis siksa yang Allah berikan kepada pencinta dunia. Gitu. Jadi jenis siksa yang Allah berikan adalah hirsun ghalibun. Nah, ghalibun. Hirsun ghalibun. Ya, hirsunya adalah maktuf. Dari maktuf alaihnya al-amalu. Berarti khobar. Ya. Khobar dari salasun. Hirsun maktufnya, maktuf kedudukan kalimatnya sama dengan maktuf alaih. Jadi dibaca ghalibun adalah naat. Ya. Naat yang menguasai gitu. Jadi rakus yang menguasai. Ini bahaya ini. Jenis siksa yang orang tidak menyadari. Ya. Khirsun ghalibun. Nah, nanti saya bahas ya tentang rakusnya orang terhadap dunia. Ya. Itu nanti ada di kitab Fathur Rabbani. Ya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Oke. Khirsun ghalibun. Nah, baru di sini ada laisa. Laisa itu akhwatnya kana. Berarti fi'il madinakis. Jadi nanti ada isim laisa dan ada khobar laisa. Ya. Isim laisa itu rofa. Sama dengan isim kana. Khobar laisanya adalah nasab. Sama dengan khobar kana. Kanallahu gofuron. Begitu. Jadi sama ya. Ketemunya lahu. Lahu ini jar majrur. La-nya huruf jar, hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Bila jar majrur di awal, maka dia menjadi khobar laisa muqaddam. Maka isim laisanya muakhor. Kita lihat di belakangnya. Nah, ini dibaca qanaatun. Ya, kenapa dibaca qanaatun? Isim laisa muakhor yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Ya, jadi kalau saya baca laisa